Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Mabes Polri, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Trunojoyo 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Juli kemarin merupakan hari ulang tahun dari Kepolisian Republik Indonesia dan dirayakan dengan tema Polisi Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Oleh karena itu hari ini Damai Indonesiaku mengangkat tema Menjaga Bangsa, Menuai Damai. Tentunya telah ada para narasumber kita di dalam bersama sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, dan alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu dengan tema menjaga bangsa menuai damai. Habib Nabil Al-Musawa, kemudian Ustadz Abdul Muta'ali dan Bunda Qatrunada, dan tentunya seperti biasa untuk melengkapi tema kita nanti insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Kombes Polisi M. Ali Syaifuddin SAG MM. Beliau adalah Kabak Bin Religi Rawatpres SSDM Polri. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 kepada seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah mudahkan, Allah sukseskan dalam mengemban tugas senantiasa. Kemudian juga yang terhormat Pak Ahmad Ramadan, Karopenmas, juga Pak Uden Kusuma, dan juga para Bintara, mungkin Tamtama dan sebagainya yang hadir pada siang hari ini, dan juga para penonton Damai Indonesiaku dimanapun berada. Jadi tema kita ya pada hari ini adalah bagaimana mewujudkan damai untuk Indonesiaku. Sebelum kita bicara panjang tentang damai, kita bicara dulu sebenarnya Islam itu maknanya apa sih? Ya. Jadi kata Islam, hadirin wal hadirat, ya, itu maknanya ya asal katanya dalam bahasa Arab adalah aslama yuslimu islaman. Ya. Kata aslama yuslimu islaman itu di dalam bahasa Arab maknanya salah satunya adalah as-salim. Ya. As-salim artinya apa? Suci bersih. Kalau kita adalah muslim Islam hatinya enggak suci bersih, kebencian sama orang lain, ngomongin orang lain, suuzon sama orang lain, ya, kemudian jelek sangka, ya, buruk, iri dan sebagainya, itu belum disebut sebagai muslim yang benar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, nanti di akhirat itu orang dikumpulkan yang selamat cuma satu, yaitu yang hatinya suci bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di hari kiamat itu enggak bermanfaat kalian punya harta banyak, kalian punya anak-anak banyak, punya jabatan, punya segala macam, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci dan bersih. Ya. Nah maka oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin itu harus mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Bukan di dalam hati kita ada kedengkian sama orang, ya, gara-gara dengki kemudian terus ngomongin orang, betul apa betul? Terus nyebar hoax kemana-mana, itu berarti hatinya ada masalah, ya. Jadi biasakan dari sejak di dunia kita membersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya supaya nanti ketemu dengan Allah hati kita betul-betul suci dan bersih, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada hasad kepada orang lain. Itu makna Islam salah satunya yang pertama. Ya. Yang kedua kata para ulama ahli bahasa, makna Islam itu juga bermakna assalam. Jadi ini bedanya Bapak Ibu sekalian bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada satu kata maknanya dua, kita disuruh pilih salah satu, ya kan? Ya, misalnya bisa. Bisa artinya apa? Bisa berarti dapat, bisa berarti
racun, bisa ular, ya berbahaya gitu kan. Tapi nggak bisa dua-duanya, harus pilih. Kalau nggak dapat ya racun maknanya. Tapi dalam bahasa Arab kalau ada satu kata maknanya 20-20-20-nya bisa dipakai dalam satu kesatuan. Ya. Nah, salah satu makna Islam yang kedua adalah salam. Ya, dikatakan kalau kita masuk surga nanti dikatakan oleh para malaikat salamun alaikum tibtum. Ya. Keselamatan, kesejahteraan, ketenangan buat kalian semua. Alangkah berbahagianya kalian bisa masuk ke dalam surga. Sampai surga itu disebut Darussalam. Negeri keselamatan. Kenapa? Gak ada orang iri di situ. Gak ada orang dengki di situ. Gak ada orang berantem di surga itu. Ya, gak ada orang demo di surga. Ya, gak ada orang yang ribut. Gak ada. Bahkan nyamuk, lalat gak ada di surga itu. Bahkan keringat kita itu lebih wangi daripada misik. Ya kalau zaman dulu misik, kalau sekarang minyak wangi apa itu yang paling wangi itu ya. Sampai kita disuruh kalau ketemu orang lain mengucap, artinya apa? Assalamualaikum itu apa artinya? Keselamatan untuk Anda, bukan disuruh mampus loh. Ini kok orang umat Islam kemana-mana kerjanya jelekin orang, ya doain nggak beres, doain yang jelek sama orang lain. Itu berarti belum salam. Ya, harusnya kita adalah salamun alaikum. Ya, bahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu luar biasa. Kenapa suruh begitu? Suruh ngajarin hati kita jangan sampai kemudian dalam hati kita tuh nggak selamat sama orang lain. Ya, ketemu suruh keselamatan atas Anda, kesejahteraan atas Anda. Warahmatullah dan juga rahmat Allah, kasih sayang Allah buat Anda. Wabarakatuh dan keberkahan Allah. Artinya apa? Suruh ngedoain kalau ketemu orang. Bukan disuruh melaknat. Bukan disuruh nyaci maki. Ya, temu dasar, bego lo. Ya, nggak ada di sini. Orang-orang soleh semua. Amin. Ya. Itu makna yang keberapa? Kedua. Ya. Makna yang ketiga Islam itu, nah ini kaitan dengan kajian kita pada hari ini, yaitu damai sejahtera, ya, kedamaian, ketenangan, ya, yaitu dalam bahasa Arab disebut as-silmu, ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 208 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang beriman, masuklah ke dalam kedamaian itu seluruhnya. Jangan damai ngomongnya tapi hatinya enggak damai. Ada enggak yang begitu? Awas lu kalau ketemu nanti, kalau ini gue balas misalnya gitu ya. Itu hatinya enggak damai. Kalau kita berislam terus kita enggak damai, itu ada masalah Islamnya. Ya, ada apa begitu? Ya, ada anak muda sekarang masuk Islam tapi galau terus. Itu something wrong. Kalau bahasa Sundanya, tahu something wrong? Ada masalah itu. Ya, apa masalahnya? Wallahu alam, kita tanya. Orang kalau masuk Islam itu harusnya damai dan menyebarkan kedamaian, terutama di negeri kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang nanya sama Bib, memang kita NKRI ini ada dalilnya enggak dalam Quran? Ada. Ya. Kita ber-NKRI itu ada dalilnya di dalam Quran. Sampai berkali-kali di dalam Quran ada surat Al-Balad. Ya. Berkali-kali disebut kata Al-Balad, ya. Salah satunya bahkan nama surah, namanya surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Artinya apa? Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Bib, itu kan negeri Mekah. Ada enggak negeri? Ada negeri yang lain, ya. Sampai suatu ketika seorang sahabat namanya Sayyidina Bilal, dia berkata saking cintanya sama negerinya, kangen sama tanah airnya, dia bilang, ya Allah, alangkah kangennya saya dengan Idkir dan Jalil, rumput Idkir dan Jalil, gunung Syamah dan Tofil, alangkah kangennya. Itu hadisnya Bukhari wa Muslim. Kata baginda Rasulullah SAW, Allah mahabbib
ilaina al-Madinah kahubbana Makkah au asyad. Ya Allah, cintakan kami kepada negeri Madinah ini seperti cinta kami kepada Mekah. Artinya mencintai tanah air adalah bagian dari Islam. Jadi jangan kemudian kita ragu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa manusia telah dititipkan satu instrumen pengendali yang disebut dengan kolbu. Kolbun salim adalah orang yang mampu menciptakan perdamaian dan persatuan. Tetapi bukankah kita hidup di tengah-tengah orang yang bukan saja memiliki kolbun salim, ada juga kolbun yang jahat. Lantas hal-hal apa saja yang mampu menciptakan keamanan dan perdamaian dalam Islam? Insya Allah Ustazah Khotrunada akan menyampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.